Pemirsa, Anda bisa bayangkan jika kemudian ini benar-benar terjadi. Rahasia negara yang disimpan di dalam server kementerian-kementerian dan juga lembaga-lembaga. Termasuk salah satunya adalah BIN, Badan Intelijen Negara. Ini kemudian berhasil dibobol, kemudian juga diretas oleh para hacker. Memang hingga saat ini semua hal ini masih memang dalam statusnya adalah dugaan. Pihak pemerintah masih terus menyelidiki dan sudah ada satu lembaga yaitu BIN, satu Badan Intelijen Negara yang sudah menyangkal mengatakan bahwa mereka terus mengawasi. Mereka terus memperbarui server mereka, sistem mereka sehingga tidak akan bisa ditembus ataupun dibobol oleh pihak lain. Dan juga sudah sempat saya singgung di awal acara tadi bahwa BIN sempat mengatakan bahwa wajar saja, biasa saja jika kemudian ada serangan-serangan IT ataupun juga serangan-serangan cyber yang mencoba untuk bisa melihat dan mencuri rahasia-rahasia negara melalui berbagai macam badan ataupun lembaga di tanah air. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir para narasumber bersama saya di studio, sudah ada Pak Tengku Reza Shah yang merupakan pakar hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Reza, sehat? Terima kasih. Senang sekali meluangkan waktunya dari Bandung tadi datang ke sini untuk bisa menemani kita memberikan pandangan-pandangannya. Insya Allah bermanfaat. Pak Reza, bersama kita juga sudah terhubung ini melalui daring Bapak Ruby Alamsyah selaku pakar keamanan cyber. Pak Ruby, bisa mendengar suara saya? Selamat malam Pak Ruby. Sebentar, video saya sebentar lagi ya. Ya, Pak Ruby, kami coba untuk memperbaiki komunikasi dengan Pak Ruby. Tapi sambil kita menantikan juga, kita mendapatkan gambar langsung dari Pak Ruby. Pak Reza, mungkin bisa dijelaskan kepada kita, kalaulah memang, karena semua seperti sudah saya singgung di awal, ini semua masih dugaan. Kita akan masih perlu penelusuran lebih dalam lagi. Tapi kalaulah memang yang dituduhkan, yang diduga itu betul, bahwa ya pelakunya merupakan hacker dari Cina. Ini terkait dengan kelompok Mustang Panda. Apa yang menjadi motif kira-kira? Apa menjadi dasar alasan Cina melakukan hal itu? Pertama kali kita harus melakukan verifikasi dulu ya secara mendalam, harus melakukan analisis lewat digital forensik siapa pelakunya. Ini sangat susah. Karena belum tentu kita memiliki kapasitas research and development di bidang intelligence secara canggih. Tapi saya cukup berpikir ini pelakunya bukan negara ya. Karena kalau pelakunya negara itu resikonya sangat besar, itu mengingkari hubungan diplomatik kita dengan Cina. Itu sama juga dengan ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Karena perjanjian kita dengan Cina pada saat pembukaan kembali hubungan diplomatik tahun 89 dulu adalah tidak akan ikut campur urusan dalam negeri dan saling menghargai teritorialitas dan menghargai kedaulatan. Oke. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa, yang di mana Cina sudah memiliki kemampuan 5G, 5G yang luar biasa itu, tetap saya harus berpikir ini pelakunya adalah aktor-aktor bukan negara Cina. Karena Cina pasti sebagai negara sadar itu risiko sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional itu harus kita akui banyak sekali pelaku-pelaku spionase, perilaku hacking, perilaku intelligence, perilaku counter intelligence dilakukan dari Cina. Cuman siapa mereka itu kita harus teliti secara mendalam. Karena itulah pemerintah sedang melakukan pendalaman. Dan kita memiliki sinyal positif di mana perwakilan BIN mengatakan BIN tidak kena. Tapi kan kalau BIN tidak kena berarti ada institusi yang kena kan? Betul. Untuk itu kita harus berpikir apa yang pengamanan intelijen apa yang sudah kita lakukan selama ini, siapa saja mitra-mitra dalam negeri vertikal dan horizontal, dan bagaimana intelligence awareness di kalangan pemerintah Indonesia dan juga elit-elit Indonesia sendiri. Bagaimana selama ini awareness di kalangan mereka kalau menurut Pak Reza? Ya, kalau saya tidak pernah melakukan penelitian awareness ya, tapi kalau kita harus akui ada perilaku yang ceroboh. Misalnya tidak mematikan sinyal pada saat berada di tempat umum. Kita mungkin di tempat umum menghendaki wifi gratis kan, otomatis kan kita membuka password kita. Dan secara tidak langsung ya data kita kesedot ke arah pemilik wifi tersebut. Dan kalau pemilik wifi tersebut dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dengan Indonesia, ya tanpa sadar kita sudah menjual rahasia diri, rahasia negara, dan juga rahasia-rahasia komunikasi yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi untuk itu intelligence awareness harus diberikan pelatihan yang khusus, mungkin frameworknya adalah ketahanan nasional, frameworknya adalah kewaspadaan nasional, frameworknya adalah sistem manajemen nasional, di mana kita harus hati-hati sekali. Jangan sembarangan membuka data di tempat umum. Baik, Pak Ruby.
Ya. Baik, sudah bisa berkomunikasi dengan baik-baik saya dan juga pemirsa sudah bisa melihat wajah Pak Ruby. Pak Ruby, ini memang seperti yang sudah sempat saya singgung, saya katakan juga dengan Pak Reza bahwa kita masih menantikan sebenarnya bagaimana hasil penyelidikan pemerintah. Semua masih berbau dengan dugaan. Tapi kalau pandangan dari Pak Ruby, apa yang memungkinkan menjadi titik masuk dari para hacker ini? Kemudian juga mengenai metode malware-nya ini mungkin kemungkinannya seperti apa, Pak? Baik. Sebelumnya kita sebenarnya harus pastikan dulu berita ini ataupun informasi terkait peretasnya 9 kementerian dan 1 lembaga intelijen kita diretas oleh sebuah negara. Kalau kita membaca artikelnya itu belum yang ilmiah, tetapi hanya sebuah media produk tertentu yang menampilkan menginformasikan hal tersebut. Berbeda dengan tampilan-tampilan kalau terjadi kebocoran data-data sebelumnya yang mana orang atau peneliti IT security itu menampilkan laporan research-nya dan juga menampilkan POC-nya atau proof of concept-nya. Sedangkan di kasus ini data-data tersebut tidak tersedia sehingga menurut saya sih masih sumir, belum ada kepastian ini benar terjadi atau tidak. Nah, walaupun ini terjadi benar atau tidak, sebenarnya kita mengacu kepada beberapa kejadian cyber security yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Hal ini juga tentu akan menjadi yang sangat beresiko bagi negara kita, apalagi kalau memang benar sebuah lembaga intelijen kita itu pernah terretas oleh mereka. Nah, kelompok ini kan memang Mas Teng Panda ini diduga terafiliasi oleh negara tertentu, tetapi pada identitas awal mereka menampilkan atau mengkamuflasekan kelompok ini sebagai negara Mongolia. Nah, itu kamuflase mereka. Memang kalau lagi-lagi kalau kita perhatikan insiden yang serupa yang terjadi, pihak peretas yang diklaim negara Cina itu pernah melakukan peretasan kepada negara-negara besar seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, di sini kita tekankan memang cyber war itu bisa dan cyber intelligence, cyber espionage itu sangat mudah, sangat bisa terjadi, apalagi kita terkait kelihatan di belakangan ini instansi pemerintah banyak yang kurang optimal dalam perlindungan cyber security-nya. Jadi hal ini walaupun belum terkonfirmasi tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat mengambil hikmah dan agar meningkatkan keamanan IT di seluruh instansi dan lembaga kita. Baik, kurang optimal cyber security ya. Mungkin nanti Pak Ruby juga bisa berikan pandangan lebih lanjut termasuk juga apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga dan juga kementerian pemerintah. Dan juga mungkin Pak Reza setelah jeda bisa mengulas karena banyak juga yang mengaitkan ini, menduga ini alasan kalau memang Cina ada di belakang semua ini dengan konflik Laut Cina Selatan. Apa pengaruhnya nanti Pak? Kita akan istirahat sejenak, kami segera kembali setelah jeda berikut ini.